Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Network. Next. Sebelumnya, perkenalkan tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dini Aulia, dengan NIM akhir 268. Saya Zatalini Harifiananta dengan angka 982. Saya Belkis Salsabila dengan NIM akhir 489. Saya Nera binti Bella Belita dengan NIM 511. Saya Fadia Dini NIM 547. Next. Pengertian network. Network planning merupakan teknik yang digunakan manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan analisis waktu serta biaya yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Next. Selanjutnya ada manfaat dari network planning. Yang pertama yaitu perencanaan proyek yang kompleks. Yang kedua ada penjadwalan pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. Yang ketiga, mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia. Yang keempat itu menjadwalkan ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan. Yang kelima itu menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. Yang keenam itu menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. Next. Berikutnya ada aturan pembuatan networking. Yang pertama ada setiap kegiatan dinyatakan oleh satu anak panah. Dan yang kedua tidak diperbolehkan adanya dua kegiatan dengan peristiwa awal dan akhir yang sama. Yang ketiga adanya jaminan kebenaran logika ketergantungan kegiatan. Dan keempat ada harus dihindari keadaan yang menggantung. Dan yang terakhir harus dihindari keadaan melingkar. Selanjutnya ada data-data. Yang pertama harus disusun pekerjaan apa yang harus diselesaikan sebelum pekerjaan yang lain dimulai dan pekerjaan apa yang mengikuti. Yang berikutnya ada taksiran waktu penyelesaian setiap pekerjaan. Biasanya menggunakan waktu rata-rata berdasarkan pengalaman. Jika proyek tersebut baru maka diberi slack atau kelonggaran waktu. Dan yang ketiga ada biaya untuk mempercepat setiap pekerjaan, berguna bila kegiatan pada jalur kritis ingin dipercepat, yaitu biaya lembur, tambah tenaga, dan lain-lain. Berikutnya ada sumber-sumber tenaga, equipment, dan materi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada simbol dan aturan network planning. Yang pertama yaitu anak panah atau arrow, yaitu suatu kegiatan atau pekerjaan di mana penyelesaiannya membutuhkan durasi atau jangka waktu tertentu dan research atau tenaga, alat, material, dan biaya. Kepala anak panah menjadi pedoman arah tiap kegiatan, di mana panjang dan kemiringan tidak berpengaruh. Selanjutnya yang kedua yaitu lingkaran atau node or event, yang merupakan lingkaran bulat yang artinya saat peristiwa atau kejadian yaitu pertemuan dari permulaan dan akhir kegiatan. Yang ketiga yaitu anak panah terputus-putus atau dummy, yaitu menyatakan kegiatan semua aktivitas yang tidak membutuhkan durasi atau research. Yang keempat yaitu double anak panah atau double arrow, yang menunjukkan kegiatan di lintasan kritis atau critical path. Lalu simbol lingkaran peristiwa. Lingkaran yaitu untuk menggambarkan peristiwa atau event, peristiwa dan akhirnya kegiatan. Lalu peristiwa diberi nomor, biasanya scanning atau adanya jarak nomor membuat lebih leluasa bila ada penyisihan kegiatan baru. Lalu simbol N yang berarti nomor peristiwa, ET atau earliest time, waktu paling terjadi awal peristiwa terjadi, LT atau latest time, yaitu waktu paling akhir terjadi peristiwa. Lalu selanjutnya ada metode NWP. Satu metode PERT atau Program and Review Technique adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan
penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Ini menggunakan atau memvisualisasikan suatu proyek. PRT menggunakan pendekatan atau activity on note. Kegiatan digambarkan dengan suatu noktah atau lingkaran. Terus mana? Dua, metode CPM atau Critical Path Method adalah suatu rangkaian item pekerjaan dalam suatu proyek secara keseluruhan. Ini menggambarkan atau memvisualisasikan suatu proyek CPM menggunakan pendekatan AOA atau Activity on a Row. Kegiatan digambarkan dengan menggunakan anak panah. Perbedaan PET dan PCM. PET yaitu digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Digunakan di kajian waktu yaitu tercepat, terlama, serta layak. Ditekankan tepat waktu, sebab dengan penyingkatan waktu maka biaya proyek terus mengecil. Anak panah menunjukkan tata urutan yaitu hubungan presidentil. Yang PCM yaitu yang pertama digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Yang kedua, hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek dan menekankan tepat biaya. Yang terakhir, tanda panah adalah kegiatan. Next. Langkah-langkah. Yang pertama, membuat network diagram, yaitu kodualisasi dari suatu proyek dinyatakan dalam suatu jaringan kegiatan. Yang kedua, mencari jalur kritis, jalur yang sudah jangka waktu penyelesaian kegiatan-kegiatan terbesar. Forward, yaitu waktunya dikurangi dan dicari yang terbesar. Backward, yaitu waktunya dikurangi dan dicari yang terkecil. Yang ketiga, memperpendek waktu pada jalur kritis jika memungkinkan. Next. Syarat-syarat. Yang pertama, harus mengetahui mana kegiatan yang mana menjadi pengikut dari yang lain. Yang kedua, harus mengetahui mana kegiatan yang menjadi pendahuluan yang lain. Yang ketiga, banyaknya anak panah dan kaitannya harus mengikuti pola hubungan yang ada sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang keempat, network diagram harus dimulai dan diakhiri oleh sebuah peristiwa. Yang kelima, tidak boleh ada dua peristiwa yang sama yang dihubungkan oleh lebih dari suatu kegiatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuat kegiatan dummy. Aktivitas dummy ini digunakan untuk menggabungkan dua buah kejadian bila antara suatu kejadian dan kejadian mendahulunya tidak dihubungkan dengan suatu aktivitas tertentu. Contoh soal, buatlah jaringan kerja dari soal-soal di bawah ini. Nah, di sini kan ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, kegiatan D, kegiatan E, dan F. Kegiatan A tidak mempunyai kegiatan pendahuluan. Kegiatan B, kegiatan pendahuluannya kegiatan A. Kegiatan C, kegiatan pendahuluannya kegiatan A. Kegiatan D, kegiatan pendahuluannya yaitu kegiatan B. Kegiatan E, kegiatan pendahuluannya itu kegiatan C. Kegiatan F, kegiatan pendahuluannya itu ada kegiatan D dan E. Nah, di sini sudah dibuat diagram networknya. Setelah sudah dijelaskan tadi, kegiatan A tidak mempunyai kegiatan pendahuluan. Kegiatan B, kegiatan pendahuluannya itu kegiatan A. Kegiatan C, kegiatan pendahuluannya itu kegiatan A. Kegiatan D, kegiatan pendahuluannya itu kegiatan B. Kegiatan E, kegiatan pendahuluan itu kegiatan C. Kegiatan F, kegiatan pendahuluannya itu kegiatan D dan E. Next. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.